Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Jadi dari ayat tersebut, sejak Allah itu berinisiatif membangun keluarga, perintahnya kepada manusia tidak hanya, kalau kita teliti, tidak hanya beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Tetapi Alkitab katakan taklukkan dan berkuasalah di bumi. Tetapi yang terutama dikehendaki oleh Allah, manusia itu mereproduksi rupa dan gambar Allah. Mereproduksi itu mewariskan, menurunkan. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang artinya, ya dari ayat yang sudah kita baca, kita diingatkan, jadilah figur orang tua yang bernilai tinggi. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi serupa segambar dengan Allah itu bukan sekedar penampilan secara lahiriah saja, tetapi berbicara tentang kualitas manusia seutuhnya secara internal. Di bagian dalam ini dikehendaki oleh Allah, baik karakter sifatnya itu betul-betul sama seperti Allah. Ya, perilakunya juga harus baik. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Jadi hidup Kristen harus bisa membuat nilai yang tinggi, saudara. Jadi jika nilainya itu tinggi, pasti ya mendapat perhatian lebih. Jadi sesuatu yang bernilai tinggi pasti diperhatikan, pasti dirawat. Contoh, kita mempunyai baju dengan harga yang mahal, HP dengan harga yang mahal, sepatu, mungkin tas, ya sesuatu yang mempunyai nilai tinggi pasti diperhatikan, pasti dirawat, betul tidak? Tapi kalau harganya asal-asalan, kalau itu murah, ya sudah mungkin kurang ada perhatian, mungkin tidak dirawat, betul tidak? Bahkan untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, itu kita harus berani korbankan banyak hal. Contoh, kita membeli mobil yang mahal, rumah yang bagus, tas yang mahal. Itu pasti kita harus mengeluarkan keuangan kita dengan banyak. Betul tidak? Jadi kalau hari ini Tuhan menghendaki supaya setiap kita setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki kita menjadi figur orang tua yang mempunyai nilai tinggi. Jadi itu yang dikehendakinya. Muncul sebuah pertanyaan begini, saudara. Mengapa dalam keluarga ada anak-anak yang tidak bisa hormat kepada orang tuanya? Mengapa dalam keluarga ada anak-anak kurang ajar terhadap orang tuanya? Sebab apa? Orang tua tidak mempunyai nilai yang tinggi. Nilainya itu mungkin terlalu rendah. Betul tidak, saudara? Jadi sebaliknya juga begitu. Kenapa ada orang itu menyia-nyiakan anaknya atau memperlakukan anak-anak itu ya tidak memperlakukan anak-anak itu seperti yang seharusnya? Mengapa? Sebab mereka memberi nilai yang tinggi pada usahanya, kepada bisnisnya, kepada apa? Karirnya, kepada apa lagi? Pelayanannya. Betul? Jadi orang tua yang dikehendaki oleh Tuhan, kalau kita teliti di dalam Alkitab, orang tua harus mendidik anak dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan, ditulis di dalam Efesus 6 ayat yang keempat
Dan kamu, Alkitab katakan, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi itu yang dikehendaki. Kita sebagai orang tua dipercayakan anak yang adalah milik Tuhan. Kita harus mendidik anak-anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, Alkitab berkata, yang harus mendidik anak itu apa? Bapaknya, bukan gembala sidang, bukan pembantu, bukan suster, bukan guru les, bukan ibunya, tetapi apa? Bapak. Nah, itu saudara. Apalagi orang tua yang dikehendaki oleh Tuhan menurut Alkitab, apalagi harus mempunyai penguasaan diri yang baik terhadap setiap anak-anaknya. Ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai dengan 26 dikatakan, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi jika orang tua, saya mau katakan, tidak memperlengkapi anak-anak ini dengan ajaran dan nasihat firman Tuhan, jika orang tua tidak punya penguasaan diri yang baik, maka anak-anak akan dikuasai si jahat. Jadi ayat ini mengingatkan supaya orang tua mempunyai penguasaan diri yang baik terhadap anak-anak. Nah, ini penting. Bahkan Alkitab itu katakan di dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi kalau anak itu tawar hatinya, bahaya. Iblis bisa numpang, saudara. Nah, kan ada tuh kejadian, ya, seorang anak sampai membunuh orang tuanya. Sebab apa? Anak itu dirasuk kuasa si jahat. Sebab dari mana? Dari orang tuanya tidak memberi nilai yang baik. Orang tua tidak mempunyai nilai yang tinggi. Nilainya terlalu rendah. Tidak memberi contoh, tidak memberi teladan yang baik. Ya, jadi jangan sampai saudara, ya, ada anak menghormati orang tua dengan terpaksa. Jangan. Ya, jadi kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menghendaki supaya kita itu segambar, serupa dengan Allah. Yang artinya apa? Kita dikehendaki menjadi pribadi orang tua, mempunyai figur yang bernilai tinggi, saudara. Jadi kalau anak itu sampai marah, tersakiti, hatinya tawar, apalagi saudara, ya, macam-macam, itu bahaya sekali. Bagaimana dia bisa menghormati orang tuanya? Betul? Nah, saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.